Sudah berkelana ke berbagai negara dan sukses cetak pebulu tangkis top, mantan pelatih Taufik Hidayat, Mulyo Handoyo beri pendapat tentang tunggal putra Indonesia. Sebagai informasi, performa sektor tunggal putra Indonesia tengah menjadi sorotan seiring dengan inkonsistennya dalam kejuaraan bergu putra Piala Thomas 2022 dan SEA Games 2021. Selama perhelatan Piala Thomas 2022 yang berlangsung tanggal 8 sampai 15 Mei 2022, bisa dibilang performa sesar Heeren Ustavito yang paling stabil dan tidak pernah terkalahkan. Sedangkan sorotan utama ada pada Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Keduanya mengalami naik turun performa dengan kemenangan dan kekalahan yang terkadang tak terduga. Begitupun pada kategori bergu bulu tangkis di SEA Games 2021 yang berlangsung pada tanggal 16 sampai 18 Mei 2022. Tim bergu putra Indonesia juga gagal ke final usai kalah 2-3 atas Thailand. Tiga tunggal putra Indonesia yaitu Ciko Awadwi-Wardoyo, Christian Adinata, dan Bobi Setiabudi gagal menyumbang poin bagi tim bulu tangkis putra SEA Games 2021. Legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat sebelumnya pernah melempar kritik pedas melalui Instagram soal masalah fisik, mental, dan ketidakadaan pelatih tunggal putra pendamping Irwansyah. Lantas, mantan pelatih Taufik Hidayat yaitu Mulyo Handoyo pun ikut terseret-seret terkait kesuksesan India mengalahkan Indonesia dan mencetak sejarah menjuari Piala Thomas 2022. Namun, Mulyo terseret bukannya tanpa sebab. Sebagai pelatih bulu tangkis bertangan dingin asal Indonesia, Mulyo Handoyo memang pernah berkelana menangani sektor tunggal putra India. Ya, salah satu mantan muridnya adalah Srikat Kidambi yang awalnya berada di ranking 40 besar, perlahan menjelma menjadi monster di ranking 1 dunia pada 2018. Begitupun Pranwi HS yang hingga saat ini kian mengganas di dunia bulu tangkis. Lantas, bagaimana tanggapan Mulyo Handoyo tentang performa tunggal putra Indonesia yang ada hingga saat ini? Dilansir dari laman Antara, Mulyo Handoyo menilai bahwa pebulu tangkis tunggal putra Indonesia memiliki performa yang tak stabil, kadang bisa bagus, namun kadang bisa sebaliknya. Secara spesifik, pelatih yang mengantarkan Taufik Hidayat meraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu mencontohkan penampilan Jonathan Christie di Piala Thomas 2022. Saya lihat tidak konsisten lah ya performanya, artinya kadang bagus, kadang jelek. Pengaruhnya dari mana ya saya tidak tahu, karena saya tidak menanganinya, ucap Mulyo Handoyo. Untuk meningkatkan konsistensi itu, Mulyo Handoyo berpendapat bahwa peningkatan pola permainan perlu dilakukan. Selain itu, pola latihan tunggal putra Indonesia juga perlu disoroti. Menurut Mulyo Handoyo, pendekatan secara emosional antara pelatih dan pemain juga tidak bisa dipisahkan selama membentuk pola latihan. Setiap negara punya kultur yang berbeda-beda. Dengan begitu, ada pendekatan pribadi yang berbeda-beda juga. Bagaimana kita juga bisa mengajak atlet termotivasi untuk berlatih, sambungnya. Mulyo Handoyo juga menilai bahwa regenerasi bulu tangkis sektor tunggal putra Indonesia cukup tertinggal dibandingkan dengan negara lain seperti Cina, Thailand, dan juga India. Jadi Mulyo Handoyo berharap bahwa tunggal putra Indonesia memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertanding ke berbagai turnamen bulu tangkis. Menurutnya, PBSI harus berani mendorong pemain muda dengan target tertentu. Pembinaan harus betul-betul punya sistem dan progres yang baik. Ini bisa kita lihat dengan data untuk evaluasi. Ya dari situ kita tahu mana yang terbaik. Jika sudah memberikan yang terbaik, tinggal tunggu saja. Saya kurang tahu kalau di PBSI seperti apa, ujarnya. Sebagai informasi, setelah dari India, Mulyo Handoyo hijrah ke Singapura. Namun, dia tidak memperpanjang kontrak melatih di Asosiasi Bulu Tangkis Singapura atau SBA pada Februari 2022 lalu. Berbagai tawaran melatih dari negara seperti India dan juga Cina berdatangan kepadanya. Namun hingga saat ini ex-pelatih Taufik Hidayat itu masih belum memutuskan apapun. Ex-pelatih Taufik Hidayat, Mulyo Handoyo yang kini sedang di Indonesia, resmi tak lagi jadi pelatih di Asosiasi Bulu Tangkis Singapura pada 4 Februari 2022. Kemudian, sejak itu, Asosiasi Bulu Tangkis Singapura terus gencar mencari kekosongan posisi kepala pelatih tunggal putra Pelatnas yang ditinggalkan Mulyo Handoyo. Lowongan pekerjaan tersebut bahkan diumumkan di berbagai akun media sosial, termasuk di akun resmi Badminton Asia.
Selang beberapa lama tercatat ada lebih dari 20 pelatih lokal dan internasional yang melamar pekerjaan tersebut. 5 pelatih dari Eropa dan Asia dipilih dan diwawancarai oleh panel dan pelatnas Singapura. Sampai akhirnya melansir dari laman The Stars Team yang dilansir pada Jumat, sosok asisten Molyo Handoyo yaitu Kelvin Ho resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala sektor tunggal Singapura. Badminton Lovers, gimana nih menurut kalian semua tentang pendapat Molyo Handoyo? Apakah kalian setuju atau tidak? Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya, serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.